Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman. Masih di Budiman's Channel ya teman-teman ya. Nah di episode orasi kali ini teman-teman, aku bakal ngebahas salah satu hal yang menurut aku menarik juga nih di arsitektur teman-teman, yaitu tentang betapa pentingnya kita sebagai seorang calon arsitek atau sebagai seorang arsitek itu memiliki kemampuan sketsa nih teman-teman. Memiliki kemampuan untuk bisa menggambar secara langsung gitu. Mensketsa lah paling tidak ya. Nah teman-teman, sebelum kita bahas pembahasan kita ini teman-teman, seperti biasa teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya teman-teman ya. Oke? Nah teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, pasti di dunia arsitektur itu identik banget dengan menggambar ya teman-teman. Bahkan banyak juga di antara teman-teman semua yang mungkin sekarang masih di semester 1 atau bahkan yang mau masuk jurusan arsitektur itu bertanya tentang apakah kalau kita masuk arsitek harus pandai menggambar. Nah teman-teman, jawabannya adalah tentu saja tidak ya teman-teman ya. Tidak mesti mahir lah gitu istilahnya teman-teman. Karena memang di arsitektur nanti pastinya teman-teman juga akan diajarkan teknik-teknik menggambar yang baik dan benar, yang sesuai dengan ilmu arsitektur nih teman-teman. Nah, menggambar ini tentu identik juga dengan sketsa teman-teman. Nah, biasanya kalau aku dulu teman-teman, kalau waktu aku kuliah dulu itu di studio dasar itu kita belajar mensketsa juga teman-teman. Belajar tentang perspektif, belajar tentang aksonometri, isometri, dan seterusnya. Nah, di semester 1 juga biasanya kita itu diajarin tentang sketsa garis-garis dasar, kemudian juga sketsa bentuk-bentuk dasar, dan seterusnya juga teman-teman. Nah, tapi sepenting apa sih skill mensketsa ini di dunia arsitektur teman-teman? Nah, berdasarkan pengalaman aku juga teman-teman, berdasarkan apa yang pernah aku alami dan apa yang pernah aku rasakan juga, ternyata sketsa ini itu sangat amat penting teman-teman. Sangat amat mempunyai posisi tersendiri gitu. Skill ini sangat memiliki posisi tersendiri. Selain sekarang itu memang banyak sekali calon-calon arsitek atau sebagai arsitek itu kita mengulik software-software arsitektur ya, 3D animasi, kemudian juga ada BIM dan seterusnya itu. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan skill kita di sketsa, skill tangan kita ini teman-teman. Karena terkadang ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang membuat kita harus membuat gambar secara langsung di lapangan, membuat gambar atau oret-oretan secara langsung di lokasi atau di site teman-teman. Nah, tentunya skill ini harusnya diperlukan teman-teman. Jadi ketika kita menggambarkan sesuatu objek ya, suatu objek atau sesuatu arahan kepada pekerja atau kepada tukang di lapangan, itu biasanya kita harus memberikan secara detail dan gambaran secara visual yang jelas gitu teman-teman, sehingga pekerja ini bisa mengerti dan paham tentang apa yang kita maksudkan terhadap desain kita ini. Nah, mengapa posisi mensketsa itu penting di arsitektur? Karena selain kita juga bisa mengarahkan pekerja itu di lapangan secara langsung, sketsa itu adalah melatih pandangan kita, melatih pandangan, pikiran, dan tangan kita untuk bisa sinkron teman-teman. Jadi, ketika seorang arsitek mampu mensketsakan atau memvisualisasikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, ke bentuk visual melalui tangannya, itu berarti kepala, tangan, dan matanya sudah sinkron. Nah, kalau dosen aku bilang kayak gitu sih dulu teman-teman ya. Tapi memang buktinya seperti itu teman-teman. Ketika aku rasakan saat ini di dunia kerja ya, di dunia praktek, itu sketsa itu menjadi hal yang memang diperlukan ketika urgent teman-teman. Jadi tidak perlu bolak-balik, tidak perlu harus digambar dulu 3D-nya, tidak perlu diperbaiki dulu gambar CAD-nya baru dikerjain, nggak seperti itu. Jadi tinggal sketsa, tanda tangan, udah langsung dikerjain gitu. Nah, selain itu teman-teman, apa sih kegunaan sketsa ini juga di dunia arsitektur? Selain itu, sketsa ini juga berguna untuk teman-teman semua ketika pergi berjalan jauh. Misalkan teman-teman traveling gitu ya, teman-teman traveling terus juga teman-teman melihat suatu objek yang bagus dan artsy banget gitu teman-teman. Dan itu mempunyai nilai.
Nah, selain memotret teman-teman juga bisa menggunakan teknik atau skill sketsa ini. Nah, banyak sekali arsitek-arsitek di Indonesia yang memiliki kemampuan sketsa yang luar biasa ya teman-teman ya. Sehingga ketika kita lihat sketsanya, mungkin beberapa orang menilai sketsa ini apa sih gitu, kok seperti oretan-oretan doang gitu ya. Tapi ternyata ketika kita menilainya dari perspektif arsitektur, sketsa ini memiliki style sendiri-sendiri teman-teman. Jadi banyak arsitek di dunia maupun di Indonesia juga yang memiliki style tersendiri dalam sketsanya teman-teman. Bahkan ada salah satu arsitek yang favorit aku juga, yaitu Frank Gehry. Itu memiliki sketsa yang ya hanya coret-coret tapi berbentuk bidang teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat aku contohkan di sini ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh sketsa dari Frank Gehry. Nah, sketsa ini juga bisa dijadikan sebagai bentuk awal konsep teman-teman. Nah, ketika kita mengkonsep teman-teman sebagai seorang arsitek atau sebagai seorang calon arsitek, itu kita perlu memberikan gambar visual terhadap imajinasi kita, terhadap apa yang akan kita lakukan terhadap site pada kasus desain ini gitu. Nah, biasanya untuk mengawali dan memancing ide itu, kita biasanya melakukan sketsa, oret-oretan dulu ya. Dari bubble diagram, kemudian menentukan arah angin, kemudian juga melihat cahaya matahari dan seterusnya. Superimpose lah teman-teman ya. Kalau teman-teman di arsitektur pasti tahu superimpose itu. Nah, superimpose ini adalah gabungan dari analisa kita terhadap site. Bagaimana site itu berbicara kepada kita. Dan itu biasanya kita lakukan dengan teknik sketsa dulu teman-teman. Tidak di komputer, tidak di CAD ya, dan seterusnya. Jadi betapa pentingnya kita mensinkronasikan dan mempergunakan kekuatan tangan kita, kekuatan pikiran, mata, dan tangan kita ini untuk bisa memecahkan analisa di site tersebut gitu. Nah, selain itu teman-teman, mengapa sketsa ini juga penting? Karena dari sketsa ini teman-teman juga bisa membangun sebuah mind mapping atau sebuah pola konsep, sebuah pola pikir. Nah, dari situ teman-teman bisa bergerak lagi menuju konsep yang sesungguhnya. Jadi seperti gambar prakonsep gitu teman-teman. Jadi dari sketsa oret-oretan tadi bisa diterjemahkan gitu oleh junior arsiteknya nanti tentang apa yang teman-teman maksud dari ide teman-teman sebagai seorang arsiteknya. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu banget nih, apakah aku masuk arsitektur harus pandai sketsa atau harus pandai menggambar? Tentunya ini akan menjadi pelajaran juga bagi teman-teman nanti di dunia arsitektur atau di dalam pendidikan semasa menempuh pendidikan arsitektur nantinya. Nah, kita akan diajarkan tentang bagaimana angle ya teman-teman ya, perspektif, 1 titik hilang, 2 titik hilang, aksonometri, isometri, dan seterusnya. Nah, ini menjadi teknik-teknik dasar dalam kita mensketsa. Dan juga ada teknik tinta, teknik arsir, dan seterusnya teman-teman. Itu banyak sekali. Nah, itulah mengapa arsitek-arsitek itu juga harus ditekankan untuk bisa kuat di skill sketsanya teman-teman. Jadi, tidak hanya di 3D, tidak hanya di 2 dimensi, tapi juga tetap menyeimbangkan diri dan mensinkronkan diri dengan skill manualnya istilahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, aku rasa itu aja dulu teman-teman dari aku sendiri tentang bagaimana aku memandang pentingnya sketsa di dunia arsitektur. Karena memang kalau misalkan kita sebagai arsitek ditanya dulu tuh biasanya sama orang-orang ya, berarti pinter gambar dong ya. Nah, itu sebuah tes tuh teman-teman. Apakah kita benar-benar bisa menggambar atau tidak? Paling tidak dari sketsa kita, orang-orang yang melihat itu bisa memiliki gambaran tentang oh seperti ini desain yang akan digambarkan atau dibuat nantinya. Oke teman-teman, aku rasa itu dulu video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa teman-teman klik like, komen, dan subscribe di video aku ini teman-teman, dan bantu aku untuk bisa menyebarluaskan video ini ke media sosial teman-teman semua untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini dan membantu teman-teman yang lainnya di luar sana bisa kenal dengan dunia arsitektur nih teman-teman. Oke teman-teman, thank you so much for watching teman-teman, dan jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Keep positive, smart, and creative. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.